Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara saya dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu yang berjudul Belajar. Dari hasil wawancara saya dengan narasumber saya yang bernama Ibu Nafisah dan anak beliau Raihana, saya berhasil mewawancarai beliau dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana beliau menanggapi tentang belajar dalam pandemi seperti ini. Yang kedua adalah apakah ada kesulitan orang tua dalam mengajari anak sekolah secara online. Yang ketiga adalah apakah semenjak COVID ini ada yang bisa dipetik hikmah dari situ atau sisi positif atau negatifnya. Dan beliau menjawabnya, yang pertama adalah jelas sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat kita ya, karena pertama yaitu dari segi ekonomi, itu sangat berpengaruh. Pemasukan juga dari pemasukan ibu rumah tangga, dengan ada yang beberapa yang di PHK, dan beliau termasuk orang yang biasa kerja seharian full hanya dibolehkan setengah hari saja. Berarti kan memang masalah gaji juga sudah dipotong, dan kemudian dan juga beliau sudah mulai kesusahan dalam mengatur anggaran rumah tangganya, sedangkan keperluan sehari-hari tetap berjalan seperti membeli keperluan dapur ataupun jajan anak untuk sehari-hari. Yang kedua adalah apakah ada kesulitan orang tua dalam mengajari anak dalam belajar secara online. Adapun kesulitannya yaitu tentang kuota yang mahal, pertama. Yang kedua adalah kurang bisa penuh dalam mendampingi anak. Kemudian orang tua yang kurang memahami materi, sehingga tidak bisa maksimal dalam mengajari anaknya. Kemudian tidak adanya handphone karena biasa dipakai oleh bapak dari anak tersebut. Dan kemudian jadwal yang tidak teratur. Dan pertanyaan ketiga adalah apakah semenjak COVID ini ada hikmah yang didapat atau sisi positif atau negatifnya. Yaitu adalah sisi positifnya adalah yang pertama, lebih sering bertemu dengan anak atau sering berkumpul dengan keluarga, yang biasanya anak itu kadang bisa full day dari pagi, misal jam 8 sampai jam 4 sore. Sedangkan selama COVID ini belajar di rumah, yang dari pagi sampai sore sampai malam tetap berkumpul sama keluarga. Yang kedua adalah metode belajar yang variatif. Yang ketiga adalah mau atau tidak, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Adapun sisi negatifnya adalah ancaman putus sekolah, karena sudah terlalu lama tidak memasuki atau tidak beradaptasi dengan teman-teman di sekolah, dengan guru, dan menurunnya capaian belajar. Saya lanjut dengan wawancara dengan seorang guru yang berada di perumahan Sofwa Asri. Nama guru tersebut Ibu Nisa.
Adapun kesulitan dalam mengajar anak-anak selama pandemi ini adalah karena sudah lamanya kita libur sekolah, anak-anak jadi lebih susah untuk diajari, lebih susah paham karena selama mereka di rumah kebanyakan mereka diberi orang tua HP seperti main game, nonton TV. Sedangkan untuk belajar itu jarang sekali disuruh oleh mamanya. Jadi menurut Ibu Nisa, yang sekarang seharusnya itu kelas 2 SD bisa lebih diturunkan jadi ke kelas 1 karena anak tadi itu belum bisa membaca, menulis karena belajar di rumah seperti yang diterapkan beberapa sekolah kurang efisien karena tidak maksimalnya orang tua mengajarin anaknya seperti guru mengajarin di sekolah. Sedangkan mama di rumah itu kan bukan cuman mengurus anak yang belajar, tapi masih banyak keperluan di rumah seperti mengurus rumah, memasak dan lain-lain. Ibu Nisa tersebut mengajar di kelas 2 madrasah dan beliau mendapati banyak sekali murid itu seperti halnya baru masuk sekolah kelas 1 karena banyak yang belum bisa baca, belum bisa nulis. Sedangkan di rumah itu kan cuman dibilangkan, diceritakan, mereka hanya melalui dari pendengaran, kebanyakan dari pendengaran. Sedangkan di sekolah kan memang anak-anak itu diajari dengan menulis, membaca dengan waktu yang cukup lama. Ibu Nisa juga kesulitan dalam kuota kan sekarang memang mahal serta memakan waktu yang lama untuk menjelaskan. Biasa kan kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu dengan memang harus banyak menjelaskan atau bercerita. Sedangkan orang tua di rumah itu mungkin karena waktunya kurang banyak. Itu saja hasil wawancara saya. Salah dan hilapnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.